sampai sekarang kamu belum bisa mengatasi kehilangan mama kamu nih? Belum. Aku nggak mau memoriku yang sedikit hilang lah. Itu kejadian aku lagi hamil besar, pesta-pesta, segala macam. Apa nggak mentalku jatuh banget? Untuk aku kuat begini kak, trainingnya susah loh. Aku harus harus kehilangan kedua orang tua aku dulu baru aku bisa. Iya. Sempat depresi, tapi tentunya kamu akhirnya bisa mengatasi depresinya itu? Masih sampai sekarang, aku kalau masuk Idul Adha aku nggak pernah keluar kamar. Kok gini sih? Kok bisa sih? Yang paling kamu ingat apa dari mama? Perempuan itu harus punya 1001 maaf. Itu mama yang bilang? Kalaupun dijadikan contoh buat para wanita Indonesia, contoh bagian saya ketika saya menangis. Itulah jawaban yang terjujur yang Kak Ratu, kamu dipanggilnya paling senang dipanggilnya apa? sebenarnya aku paling senang. Kita belum kenalan loh. Aku Rofi, Koko Rofi dipanggilnya. Oh, Koko Rofi, aku Ratu Rizky Nabila. Oke. Tapi belakangan ada yang manggil Nabila, ada yang manggil Ratu. Cuman panggilan aku sebenarnya Naps. Kalau di rumah gitu? Di mana-mana dari dulu sebenarnya Naps. Naps dari Nabila disingkat jadi Naps? Iya, karena gitu. Itu TikTok kamu kok nggak salah Naps? Asal jangan panggil Nadia ya, kadang orang suka kepleset. suka kepleset gitu. Iya sih, aku pertama kali kan? juga Ratu Nabila sama Ratu, Nadia. Nah, ya bingung kan? Jadi nanti jadi Ratu Nadia gitu ya? Jadi kolaborasi. Jadi namanya panggil aja ya Ratu aja deh, nggak apa-apa. Ratu aja. Ratu aja. Mau dipanggil Naps apa Ratu? Ratu aja. Ratu. Kalau pacar manggilnya apa dong berarti? Kalau pacar manggilnya Baby. Enggak, masih aku kamu sih. Oh, gitu. Masih aku kamu. Terus apa kabarnya? Aku kabarnya baik, alhamdulillah. Oke. Badan udah mulai ramping lagi ya? Masa sih? Aduh, ya Allah, bersyukur. Ya berarti diet aku ini ya, jalan ya. Ya kan, ini anaknya umur 3 bulan berarti sekarang? Anak aku mau jalan 3 bulan, mau jalan 4 bulan lah. Mau jalan 4 bulan? Mau jalan 4 bulan, 3 bulan lebih dikit. Oke. Gitu, dan emang aku sengaja untuk nurunin berat badan lumayan ekstrim, tapi sambil yang sehat karena aku ASI eksklusif, target sih 2 tahun. Tapi mau tidak mau, aku harus menguruskan badan karena pekerjaanku dari kaki. Main jobnya gitu. Dari kaki maksudnya? Aku kan model. Model beneran ya. Kalau model bohongan kan pendek. Gitu. Kamu dulu katanya ikut pageant juga? Iya. Waktu itu ikut pageant apa? Jadi aku dari kecil, dari TK aku udah ikut kompetisi menyanyi di Rumbai tuh di TVR RI Rumbai, Kecamatan Rumbai. Terus melanjut lagi Miss Teen 2008 Putri Bandar. Miss Teen itu waktu SMA. Itu hanya se-Jakarta Barat. Menang nggak tuh? Siapa aku? Enggak. Aku nggak menang. Karena finalnya aku nggak punya gaun. Oh. Gitu. Karena nggak ada yang mensponsori. Oke. Karena aku itu ikutnya diam-diam. Terus aku ikut Miss Teen Putri Bandara. Itu aku dapat runner up atau apa ya, lupa. Asian Face 2012, terus juga aku ikut Miss Earth juga pernah, Upnon, banyak sih kak. Oke. Jadi emang awalnya kamu ke pageant dan terus baru mulai jadi penyanyi kok nggak salah. Jadi gini, start mulai pageantnya itu kayak iseng-iseng aja. Jadi kalau udah 50 besar dan aku ngerasa change aku sedikit, masuk tuh kayak babak kualifikasinya mulai disortir sedikit. Kalau aku udah rasa sekira-kiranya, oh nih aku nggak bakalan menang nih, aku yang mundur gitu. Jadi aku mundur duluan sebelum nggak kepilih gitu. Oke. Terus tapi pernah prestasi paling bagusnya waktu pageant apa? Prestasi paling bagusnya waktu pageant, wah ini agak sensitif nih kalau dibahas. Keluar karena tahu itu curang. Oh gitu. Jadi ya. Jadi kamu di tengah-tengah kompetisi, kamu memutuskan untuk ini kayaknya gue dicurangin nih gitu. Enggak, kok ini kayaknya aku bakal menang nih, justru aku mikir gitu. Karena dispesialkan aja.
Oh jadi justru kamu keluar karena kamu kayaknya Ini aku bakal menang tapi curang nih kayak gitu. dan kamu memilih untuk mundur Aku mundur. karena nggak fair gitu menurut kamu. Karena menurut aku nggak fair untuk yang lainnya. Karena aku pernah ngerasain kan susahnya berkompetisi itu kayak apa gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba aku dari hari pertama sudah merasa dispesialkan, ya buat apa aku kompetisi gitu. Panitianya kenapa menspesialkan kamu? Waktu itu aku lagi mau launching lagu Lekas Pergi. Oh biar pageantnya juga naik gitu mungkin. Nggak mau kepedean sampai arah situ juga sih, Kak. Tapi kalau disuruh menebak itu kira-kira. Bisa dibilang mungkin begitu. Oke. Waktu itu mau launching tahun lagu single pertama itu berarti? Lekas Pergi itu sebenarnya rilis tahun 2017 ya kalau nggak salah. 2017 2018 lah. Aku aja sampai lupa gitu kapan tanggal rilisnya. Karena aku sebenarnya udah ciptain beberapa lagu. Kamu yang ciptain? Aku yang ciptain semua. Sendiri? Jadi kamu bisa aransemen musik itu bisa? Kalau untuk aransemen musik enggak, cuman kalau misalnya aku dengar nada, dikasih nada, nanti aku tinggal mauming aja gitu. Tinggal samain sama ke nada yang udah dikasih gitu. Oke. Nanti aku minta yang bagian ini cross-nya ganti agak naikin dikit, yang ini dipelanin, ini hilangin instrumen ini gitu, lebih ke situ. Multi talenta ya? Kalau bisa dibilang multi talenta enggak sih Kak, lebih ke aku tahu aku kalau ikut ini kalah. Aku tahu kalau di pertengahan ini aku menang, aku tapi begini, aku jadi tahu situasi aja. Oke. Gitu. Kalau multi talenta enggak lah, masih banyak yang multi talenta daripada aku. Gitu. Ya multi talenta lah, pageant kamu berprestasi juga, terus bisa nyiptain lagu, nyanyi juga. Itu single atau album? Ini menuju mini album. Oke. Dengan proses waktu 5 tahun ya. Insya Allah kalau misal semua dipermudah. Oke. Gitu. Terus hit nggak? Sukses nggak tuh? Yang hits itu single pertama aku, Susah Move On, itu mentornya Bang Andre Hanusa. Ya, terus lagu Biarlah, itu aku tanpa label, aku yang produksi sendiri semuanya. Dibilang sukses atau enggaknya, ya adalah aku kalau orang beberapa tahu bahwa aku ini penyanyi gitu. Oke. Tapi baru pada notisnya aku penyanyi setelah masa kemarin. Which is itu bukan sesuatu yang aku banggakan gitu. Oke. Tapi kan berarti kamu dari orang yang maksudnya punya cukup prestasi lah gitu kan, boleh dibilang. Kalau Punya dalam karya juga. Iya Kak, bentar ya, aku lurusin dulu, takutnya nanti orangnya salah paham. Kalau untuk beauty pageant enggak terlalu. Untuk nyanyi juga enggak terlalu. B aja. Tapi kalau untuk pendidikan iya. Oh, pendidikan straight A, juara satu gitu. Oke, di SMA juara 1? Iya. SMP juara 1, pernah turun juara 2. Itu udah menjadi masalah besar buat keluargaku. Oke. Jadi kalau untuk masalah sekolah, kuliah, aku straight A, juara 1. Oke, kuliah di? Aku kuliah di Universitas Sasa Unggul untuk sarjana ilmu komunikasinya. S2-nya aku di pasca sarjana Usahid. Cuman belum lanjut lagi. Oke, IP-nya berapa kalau boleh tahu? IP apa nih? IP. Yang jelas aku mewakili wisudawan lah. Oh. Terus kumaha naon ini kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Aku pun nggak tahu ya Kak. Mungkin karena konsisten aku tuh gini. Aku lahir dari 2 keluarga yang punya prinsip yang sangat bertolak belakang sekali gitu. Yang satu edukasi is number 1, yang satu agama itu nomor 1. Nah, Keluarga papa mama maksudnya nih? Iya. Kalau papaku nih yang edukasi, ini keluarga mama agama. Nomor 1 ini nomor satunya edukasi. Nah yang ini tegas, yang ini lembut, yang ini punya cara-cara solusi dengan misal kayak kasus yang kemarin nih. Ini pasti dia akan solve dengan ya udah hukum. Tapi kalau keluarga mamaku ya udah maafin gitu. Jadi I try to be in the middle. Di tengah-tengah, aku adaptasi yang baik dari keluarga papaku, aku adaptasi yang baik dari keluarga mamaku. Sorry, berarti mama kamu udah nggak sama? Udah nggak bareng? Sudah nggak ada, gitu. Nah, aku kehilangan papaku itu umur 10 tahun. Oke. Umur 10 tahun. Kehilangan mamaku itu di saat aku dapat gelar wisudawan terbaik, prestasi luar dan dalam. Prestasi luar karena aku ikut-ikut ini, ikut-ikut itu gitu kan. Mamaku meninggal.
Oke. gitu. Jadi- Pas malam Idul Adha 2017. Oh, turut berduka cita ya. It's okay, nggak apa-apa. Itu yang bikin aku sedih. Di saat prestasi lagi bagus gitu, mama nggak bisa nemenin gitu. Iya. Karena kan aku nggak tinggal sama mamaku kan, Hmm. gitu. Oke. Jadi kita dipisah, Oh, tinggalnya sama keluarga papa. keluarga papa. Jadi dari kecil tuh berarti? Dari 10 tahun waktu papa udah nggak ada, kamu ikut sama? Nggak, waktu yang 10 tahun papa masih ada kita bareng-bareng. Oh, begitu Gitu. papa nggak ada, kamu ikut keluarga papa? Iya, karena mama bilang, mama nggak bisa untuk biayain kamu sekolah. Oh, Kan yang ada keluarga papaku. keluarga papa kamu lumayan berada. Memang berada sih, bukan lumayan. Oke. Gitu. Kalau keluarga mama waktu itu kurang ekonominya, masih belum. Bukan kurang sih, memang emang nggak ada. Oke. Jadi kalau ada orang yang bilang, kenapa saya punya karakter begini, aku dikasih 2 contoh, yang bener-bener kurang, yang bener-bener ada gitu. Jadi aku mau dibawa kemanapun aku is okay, Oke. gitu. Dan mama kamu cukup menanamkan banyak ilmu agama juga gitu ke kamu? Enggak sih, jadi di sela-sela waktu aku sekolah, aku akan menyempatkan untuk bolos untuk bertemu dengan mamaku. Karena long story short, sangat-sangat susah dan sulit untuk bertemu dengan almarhumah mamaku itu. Jadi aku ketemu dia itu kayak peluk-pelukan, kangen-kangenan, sambil dikasih saran bahwa wanita itu harus punya 1001 maaf. Kamu kalau ikut kompetisi, kalau sudah sampai sini kamu kira-kiranya nggak menang, kamu mundur aja supaya tidak menumpukan rasa kecewa. Terus kamu juga sebagai perempuan harus bisa tahu menempatkan diri, dan mama berharap kamu bisa membuktikan kepada mama bahwa kamu bisa menunjukkan ke keluarga papa tanpa support dari mama secara langsung kamu bisa sarjana minimal S1 aja. Itu yang terngiang terus di kepala aku, bahwa kalau kita jadi perempuan kita harus pintar secara edukasi. Nah, ketika aku mau memprove itu, mamaku nggak ada. Kayak semacam goals udah nyampe, aku mau kasih pialanya, orangnya nggak ada gitu. Jadi disitulah aku jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku bener-bener kayak orang nggak jelas gitu, kayak orang depres. Nah, mungkin itu yang dibilang susu beracun. Karena memang aku ada riwayatnya, silakan cek di rumah sakit MMC, Dokter Ginting, itu psikologi. Itu dia kasih aku obat. Nah, pada saat baru menikah itu yang bayarin obatnya juga mantan suami kan. Obat untuk mengatasi depresi? Betul, tapi Oke. aku nggak menyalahgunakan obat tersebut, gitu. Cuman itu aja. Oke, berarti kan dikasihnya antidepresan mungkin gitu ya? Iya, tapi udah nggak konsumsi lagi karena kan sudah tidak perlu. Oke, berapa lama tuh depresi itu? Sebulan. Treatmentnya selama 1 bulan? 1 begitu? bulan. Karena aku kayak apa ya? Dibilang nyambung, tapi nggak jelas aja, gitu. Oke, ini karena kehilangan mama gitu? Betul. Nah, pada saat menikah, kan aku sama mantan suami duduk begini kan. Aku ceritain bahwa saya dulu pernah di tahun 2017 depresi gitu kan. Karena mental illness bukan penyakit ya. Jadi aku pernah begini loh, pernah shock terapi, istilahnya lah gitu, gini gitu. Oh iya, dia terima semuanya. Ini keluarga mamaku begini, keluarga bapakku begini, kamu terima nggak? Terima. Jadi the reason aku mantep sama dia, ini aku baru ngomong di sini ya, karena itu semua dia terima itu. Dia tahu masa lalu kamu pernah ada mental health issue gitu-gitu, dia oke? Mental health issue, bahwa keluargaku juga tidak seindah yang orang-orang pikirkan gitu. Terus juga aku banyak lah yang aku omongin ke dia gitu. Nggak ada yang kututupin. Ibaratnya kita ketemu di hari kedua sebelum pernikahan siri itu, saya sodorin proposal yang jelek-jelek dan bagus-bagus. Kakak sodorin proposal lewat cerita tentang yang baik dan bagus-bagus. Dan di situ kita agree bahwa aku datang, dia datang ke rumahku, lalu aku datang ke rumah dia. Oke. Sebelum ke suami nih, sempat depresi, tapi tentunya kamu akhirnya bisa mengatasi depresinya itu? Masih sampai sekarang, aku kalau masuk Idul Adha aku nggak pernah keluar kamar. Oh, karena ingat dengan Ya, kejadian. pas malam takbir kan.
Jadi ini mohon maaf, bukan aku nggak mau dengar azannya, dan mantan suami pun tahu itu. Karena pernah di suatu ketika kita lagi jalan pas Idul Adha kan, sempat ngerasain Idul Adha bareng. Itu aku cuman minta musiknya nyalain gedein. Gitu. Karena aku udah bener-bener kayak, nih mama nih, mama nih, mama nih, mama nih, mama nih, mama nih. Gitu. Kamu belum, jadi sampai sekarang kamu belum bisa mengatasi kehilangan mama kamu nih? Belum. Kamu nggak mau cari, bukan cari apa, mencoba menyelesaikan masalah ini? Kalau diatasi, aku sempat tanya sama beberapa orang, kalau diatasi, menghilangkan, pakai hipnoterapi. Aku nggak mau memoriku yang sedikit hilang lah. Nah, gini, aku tertarik masalah ini karena menurut aku mental health issue itu problem yang di Indonesia jarang diaddress dulu. Masalah mental tuh dianggap orang gila, padahal sebenarnya 5% dari penduduk tuh rata-rata mengalami mental health issue gitu. Dan itu bukan sesuatu yang normal dan bisa terjadi sama siapa aja. Dan patokannya masyarakat mental health issue itu standar cuman sampai bipolar. Padahal ada histrionic disorder, dysthymia, dan lain-lain gitu. Aku punya masalah juga, aku tuh ngalamin namanya agorafobia. Terus tadinya aku pikir kayak gue orang gila apa gimana gitu ya, tapi ternyata setelah aku konsultasi, berobat, ternyata memang ada isu nih. Memang nggak semua ya kayak badan lah, pasti ada. Kadang badan fisik aja kadang-kadang kan suka ada salahnya apa, ada yang perlu diperbaikin di mana gitu. Kejiwaan pun menurut aku memang harus diatasin, dan takutnya kalau nggak diatasin ya kayak dulu aku diemin terus, lama-lama jadi numpuk, padahal sebenarnya cara menghadapinya adalah dengan mengkonfrontasi langsung. Iya, dengan mengkonfrontasi langsung dan beberapa treatment dari dibantulah step by step kita. Betul. Tapi aku kan beragama Muslim ya. Jadi pada saat itu aku berpikir begini. Aku buka YouTube. Terus aku berpikir begini. Tidak ada yang namanya stres. Gitu. Iman kita aja yang nggak kuat. Buat apa memikirkan hal yang memang sudah mesti kita lewatin, mesti kita hadapin? Buat apa dipikirin gitu? Ya. Dan balik lagi, dekatin diri ke Allah gitu. Ya, salah satu penyembuh terbaik sih memang. Betul. Itu. Prosesnya cepet gak? Apakah aku sudah baik-baik saja? Belum. Salahnya di mana? Imanku kah atau apanya kah? Bukan. It takes time. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau berobat silakan. Aku udah coba, tapi aku nggak nyaman. Aku lebih baik baca Yasin buat mamaku, dan aku merasa lebih close dengan dia. Gitu. Nah, jadi berarti kan kamu setelah lulus itu juga masih tinggal sama keluarga papa. Iya. Dan di situ lebih strict gitu mungkin. Sangat. Bisa diceritain sedikit nggak? Aku les aja itu di IC. Boleh disebut kan? Aku les bahasa Inggris aja tuh seminggu 2 kali di 2 tempat yang berbeda. Diwajibkan? Wajib. Terus aku les untuk yang mata pelajaran umum di 2 tempat juga yang berbeda, bimbel. Terus aku disuruh belajar bahasa Mandarin, tapi aku bolos terus. Itu aku cuman bisa sampai situ udah. Habis itu aku nggak mau lagi datang. Jadi aku udah, aduh ini udah terlalu banyak gitu. Udah terlalu banyak belajarnya, sampai rumah mesti ulang lagi tuh. Apa yang aku pelajarin hari itu 2 jam harus kubaca catatan aku, dan aku harus menjelaskan dari semua hari itu apa yang hari ini aku dapetin pelajarannya. Jadi nggak hanya aku learning di sekolah, learning lagi tempat les, sampai rumah evaluasi lagi apa yang aku dapetin. Habis itu aku harus presentasi, ibaratnya presentasi ke mamiku. Mamiku tuh kakaknya papa, kakaknya almarhum papa, yang memang membiayai aku, which is aku sangat adore caranya dia. Karena kalau nggak begitu mungkin aku nggak begini sekarang. Itu aku setuju, makanya kan aku bilang, aku sangat beruntung memiliki keluarga yang seperti ini. Untuk keluarga yang strict dan akademis seperti itu, kamu berkarir di dunia entertainment tuh nggak apa-apa? Nggak boleh, kan aku diusir. Oh, kapan gitu? Itu?
Itu. Tapi pageant boleh? Boleh, di-support. Pageant, terus musik masih boleh? Enggak. Musik enggak, karena banyak godaannya. Jadi sempat adalah satu ketika dealing sama label, terus ada perjanjian yang tidak sesuai. Akhirnya keluargaku payment balik untuk biaya produksi dan lain-lain. Oh, dibalikin lah uangnya, diganti semua biayanya, kontraknya dibatalin gitu. Iya, karena kok persyaratannya kok gini ya gitu. Emang persyaratan apa yang kira-kira bikin? Ya ditawarinnya gini, kamu mau terkenal artis A, B, C, atau D? Emang apa perbedaannya? Ya dari inilah investornya lah. Oh, ada. Iya, ada gadunnya lah gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Jadi gitu Kak. Jadi 2019 aku bukan diusir ya, memutuskan keluar dari rumah. Karena makanya nih yang dari beauty pageant yang Miss Teen itu, kenapa aku nggak menang, kan aku nggak bawa gaunnya untuk final kan. Karena aku tuh bingung, ini kira-kira aku tuh dibolehin nggak ya kalau ikut kayak ginian. Ini kan istilahnya pada saat itu aku mikirnya cuman kayak ya udah fashion show segala macam. Selesai dari situ ternyata didukung. Nah, dia dukung, mamaku nggak terlalu suka. Gitu. Jadi kamu biasanya nurut atau masih berontak-berontak kalau sama keluarga gitu? Yang mana? Yang mama atau yang papa? Nurut, karena dua-duanya ngajarin hal yang baik. Hanya saja berseberangan dengan kubu mamaku lah. Oke. Gitu. Terus pacar banyak dong, kuliah gitu? Banyak yang suka. Nggak heran ya. Jadi pengalaman sama cowok-cowok juga udah lumayan banyak juga sih? Cuman 4 orang sih. Cuman 4 orang aja. Yang serius, sisanya kalau yang main-main mah nggak usah dihitung. Gitu. Oke. Aku tuh sebenarnya orangnya ceria Kak. Gitu, nggak sesedih yang ada di TikTok apa segala macam gitu. Itu memang momennya aku. Memang titik terendah mungkin dalam hidup. Betul, dan kebetulan terekspos gitu loh. Dan aku senang banget nih diundang ke sini untuk memperlihatkan bahwa sisi lainku tuh apa gitu. Ya karena menurut aku kita nggak bisa ngelihat satu orang di satu titik dalam hidup gitu. Iya. Hidupnya dia 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 80 tahun misalnya, tapi terus kita cuma ngelihat dia sekelibat ini, terus kita menjudge dia berdasarkan titik tersebut kan mungkin nggak fair. Betul. Jadi makanya aku suka ngobrol biar mungkin juga orang-orang bisa ngelihat lah. Iya, gitu. Karena ekspektasi orang tuh jadi segini. Sedangkan Ratu Rizky Nabila itu ada di sini. Aku nggak bisa jadi wanita tegar, ikhlas, pemaaf, legowo, istri yang sempurna. Nggak ada ini tuh. Nggak. Ini harapan kalian, saya ada di sini. Saya nggak di sini, kebetulan aja tereksposnya seperti ini. Saya ya begini, gitu. Tapi mungkin juga kan Tuhan menempatkan di posisi seakan-akan ada di sini, karena kan memang banyak orang yang pengen diinspirasi tuh loh. Banyak orang yang mungkin ya mengalami problem, ya tentu orang problemnya beda-beda, tapi mungkin yang mirip-mirip atau mengalami keputusasaan juga, mengalami titik terendah dalam hidup dan ngelihat kamu berjuang itu kan mungkin salah satu alasan kenapa kamu istilahnya kenapa ini semua terjadi, mungkin kamu bisa di-drive untuk menginspirasi orang-orang lain kali yang kalau itu aku bersyukur, alhamdulillah kalau misalnya orang berpikir seperti itu. Tapi itu jadi beban moral tersendiri buat aku. Ketika aku buka DM, banyak cerita yang mencoba untuk curhat sama aku dan pengen cuman sekedar kasih saran aja, dan itu jadi kepikiran buat akunya gitu. Karena menurut aku setiap rumah tuh beda-beda peraturannya. Aku juga nggak tahu karakter suaminya gimana. And jadi aku gimana mau solve the problemnya, aku nggak bisa sampai situ gitu. Dan untuk kayak semacam apa ya Kak gini, ketika orang lain membuat aku menjadi sampel sosial, bahwa setelah aku ditinggal di KDRT, dihina, diusir, tidak diberi nafkah, segala macam. Terus aku terlihat tegar kan, gitu. Karena cuman momen itu aja yang mau aku bagiin, gitu. Nah, kalau orang mau mencontoh aku,
Mau contoh bagian yang mananya? Ya ketegarannya itu mungkin. Aku nangis-nangisnya masa aku rekam. Ya tapi ini contoh Kak ya. I'm just trying to be a real person gitu Kak. I'm just human gitu. Aku cuma manusia. Kalau misalnya aku menjadi sampel sosial atau menjadi panutan buat para wanita Indonesia, bersyukur alhamdulillah. Tapi to be honest, kalian gak usah khawatir. Aku juga ngerasain apa yang kalian rasain. And it's okay untuk nangis, meronta-ronta, ngerasa dihina. It's okay. Aku juga gitu. Gitu. It's okay kok. Itu fasenya lah. Gitu. Jadi jangan blame yourself juga. Tapi kalau buat aku pribadi, ya berterima kasih lah buat yang sudah menjadikan aku, oh kamu harus lihat ceritanya Ratu Rizky Nabila tuh super duper sabar. No, enggak. Aku cuman melihat, kan aku tadi bilang yang di beauty pageant, yang ini aku menang nih, yang ini aku enggak. Yang ini dia curang, aku mundur. Jadi aku aplikasikan itu ketika aku punya masalah gitu. Nah pada saat terbuka lebar permasalahan tersebut, kayak kakak sempet ngundang aku kan, tapi aku nggak mau datang karena aku nggak mau selling air mata, gitu. Karena kalau aku datang, kira-kira solusinya apa? Paling saran yang kuat ya, segala macam. Dan aku nggak mau terkenal atau aji mumpung dengan karya-karya aku yang dari 2016 sampai ke 2019, aku nggak mau aji mumpung begitu. Sebenarnya bisa aja aku selipin kan, tapi aku nggak mau itu. Kayak gitu. Aku tuh dulu pernah juga mengalami benar-benar titik rendah lah gitu. Terus aku ketolongnya salah satunya sama Vicky Prasetyo. Oh iya, Kak Vicky. Dia cuma ngomonginnya doang, kalau semua orang punya masa lalu, kalau seorang suci memiliki masa lalu, biarkan pendosa memiliki masa depan. Betul. Padahal dia cuma ngomong gitu, mungkin juga bercanda-bercanda doang atau gimana. Betul. Tapi itu gila ya, nggak apa-apa. Gue mungkin pernah buat salah banyak di masa lalu, tapi mungkin gue tetap masih berhak punya masa depan gitu. Maksudnya kalau gue ngeliat kisahnya Ratu ini kan sebenarnya ya kita semua orang juga tahu, pasti semua orang punya kelemahan, punya kejelekan, punya dosa-dosa lama apa segala macam, tapi cukup bisa menginspirasi. Makanya menarik mungkin karena ketegarannya itu kali. Iya, ya itu keputusan yang harus aku buat untuk tegar kan. Karena ketika sudah banyak orang yang menolong, masa aku mau nangis terus? Titik terendahnya tuh kapan? Pernah nggak sih ngalamin satu titik yang benar-benar udah nggak kuatnya ampun gitu? Titik terendahnya itu di saat aku mengharapkan permintaan maaf. Tapi tidak ada. Secara tertutup padahal. Makanya aku berulang kali kan, aku bilang ini adalah permintaan maaf yang kotor. Kotor dalam arti nggak tulus benar-benar gitu? Aku nggak bilang itu. Tapi ini adalah permintaan maaf yang kotor. Yang aku paksakan diriku, kenapa nggak dari kemarin? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak tell the truth? Ketika aku sudah memaafkan, kenapa masih diperpanjang? Itu titik terendahku. Tahu gitu, keputusanku yang kemarin, ku balikin aja kan. Gitu loh. Jadi masih ada penyesalan dengan keputusan kemarin untuk? Tidak lah, maksudnya kalau ternyata begini, aku tahu lebih dulu. Gitu loh. Karena ini aib yang seharusnya tidak perlu diperjualbelikan untuk alasan apapun. Aku punya anak dan ini akan terekam. Mantan suamiku orang baik, pasangannya dia yang pada saat itu pun orang baik. Hanya saja alur ceritanya ke aku dan di se-Indonesia pun tahu bahwa itu tidak baik gitu. Tidak baik, tidak berbudi pekerti, tidak sopan, tidak punya moral dan lain-lain gitu. Kalau aku mau egois, selfish as a human gitu. Tapi aku memilih untuk memaklumi aja. Karena kalau misalnya aku fight dengan orang yang memang tidak tahu salahnya di mana dan tidak mau mengkoreksi salahnya di mana dan tidak mau mendengar bahwa dia salah atau benar atau nggak mau menerima opini sedikit pun, buat apa aku ngomong, buat apa aku penjarain? Nggak akan ada penyesalan itu.
nggak menyelesaikan masalah juga. Bentuknya yang ku cari adalah penyesalan atas perbuatan yang dilakukan pada saat kondisi kemarin, gitu. Makanya aku berulang kali menagih janji permintaan maaf dan datang ke rumah, gitu. Jadi sebenarnya seorang ratu tuh cuman pengen denger, dia rela ikhlas sama apa yang semua terjadi, hanya butuh permintaan maaf aja sebenarnya. Iya, makanya dua-duanya aku maafin kan, karena mereka meminta maaf. Aku nggak mungkin memaafkan ayahnya Nio saja. Bukan karena takut dibilang bucin atau gimana, bukan. Nggak adil untuk perempuannya. Aku nggak peduli mau sumbunya siapa. Yang penting dua-duanya sama-sama ngelakuin, sama-sama minta maaf, selesai masalah. Buat apa diperpanjang, gitu. Dan tidak perlu lagi cerita ini, ya. Boleh, silakan yang pihak-pihak sana mau cerita-cerita ke mana-mana, silakan gitu. Cuman jangan attach saya gitu. Jangan puji-puji saya. Jangan puji-puji saya dengan bilang, wah Ratu Rizky Nabila berhati samudra, dia sudah memaafkan. No. Saya memaafkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya bukan orang baik, tapi saya mau mencontoh orang baik. Lagi pula maafnya telat, tapi daripada nggak minta maaf sama sekali, jadi saya terima. Makanya saya bilang ini adalah permintaan maaf yang kotor. Karena mengotori hati saya. Ya walaupun gimana pun juga, tapi udah ada niat untuk permintaan maaf. Kadang-kadang soalnya sesuatu yang dilakukan, misalnya tidak didasari dengan ketulusan yang benar-benar tulus, tapi mungkin itu kan langkah pertama. Dari situ kan mungkin akhirnya jadi main sama anak juga, mungkin jadi apa gitu. Gini Kak, tulus atau nggak tulusnya bener, sumpah saya nggak peduli. Dengan meminta maaf saja sudah sangat cukup buat saya. Buat saya healing itu sudah sangat cukup. Biarlah di malam-malam saya yang kalian tidak tahu, saya baca berulang-ulang lagi kata-kata tersebut untuk healing saya. Saya tanemin, oh iya sudah minta maaf, oh iya sudah minta maaf, oh dia sudah minta maaf, gitu. Jadi tiap kali kalau keinget kejadian yang tidak mengenakan, langsung di counter dengan betul. Kayak tadi ada bintang tamu yang pakai Dior sendal. Emang aku nggak langsung kayak, itu kejadian aku lagi hamil besar, pesta-pesta, segala macam. Apa nggak mentalku jatuh banget? Untuk aku kuat begini Kak, trainingnya susah loh. Aku harus kehilangan kedua orang tua aku dulu baru aku bisa. Iya. Kalau untuk tangisan ada ya kayak stasiun TV nanti nangis ya, nggak bisa. Kalau memang topiknya bikin aku nangis ya aku nangis, gitu. Tapi sebisa mungkin aku nggak nangis. Tapi kalaupun aku nangis masih disalahin, iya jangan salahin aku ya, memang aku perasa, gimana dong? Bukan pelin-pelan ya Kak. Jadi ada orang yang bilang begini, Ratu Rizky Nabila pelin-pelan, mau dibego-begoin, maafin dua-duanya. Aku nggak bego. Kalau kalian mau berurusan sama dua-duanya, kalian aja ngurusin. Jangan saya. Kamu udah pengen move on berarti? Aku udah mau move on, aku sudah bahagia dengan anakku, dan tulus tidak tulusnya permintaan maaf tersebut sudah menjadi treatment healing buat aku. Aku belum healing, tapi buat treatment healing buat aku. Ya, dan bila mana ceritanya Ratu Rizky Nabila yang sedang hamil besar, ditinggal di KDRT, tidak diberi nafkah selama menikah dan lain-lain, lalu pada saat akikah malah menikah lagi, dipestakan, sepatu disausin, dikatain BO, beracun, apa segala macem. Kalaupun dijadikan contoh buat para wanita Indonesia, contoh bagian saya ketika saya menangis, itulah jawaban yang terjujur, yang itulah jawaban dan tindakan terjujur yang pastinya saya sudah pertimbangkan dari awal. Makanya saya berat untuk mengatakan karena berseberangan dengan keinginan saya. Oke, tapi ya pelan-pelan lagi menuju proses healing berarti kan sekarang. Dan hubungan membaik, komunikasi membaik? Dengan dua-duanya. Membaik. Oke. Ke anak juga jauh lebih perhatian mungkin sekarang? Iya, kedua-duanya pun sama. Sama-sama ke anak juga lebih? Porsinya sama semua. Oke. Hanya saja kalau satu frame nggak akan mau saya. Belum mau mungkin? Tidak akan mau. Tidak akan pernah mau? Tidak akan sama mau. Kedua-duanya lah. Kedua-duanya? Iya. Bukan salah satu aja nggak maunya? Ya kecuali momen mantan suami mau ketemu anak ya, mau nggak mau kan
ketemu. Tapi kalau untuk sering nggak sih mantan suami ketemu anakmu? Belum sih, baru sekali yang kemarin. Karena aku bilang butuh proses untuk build the trust-nya dulu ya. Bukan dari materi loh, dari video call atau apa. Tapi dia tunjukin itu gitu. Nah untuk si yang beliau kakaknya, aku bilang aku izin Kak, saya blok ya. Sudah cukup pembicaraannya sampai sini. Kita sudah saling maaf-maafkan, tapi mohon maaf, aku nggak bisa punya kontaknya, gitu. Karena kalau di scroll kan ada chat yang yang nggak enak gitu. Sedangkan semuanya aku akan simpen handphone ini Kak sampai kapanpun. Takutnya ada counterback yang tidak pernah aku perhitungkan gitu kan. Kita nggak pernah tahu nih atau orang untuk dapetin sesuatu. Masih pegang pembicaraannya. Gitu. Semua. Jadi kalau misalnya ada gimana ya aku bakal fight back. Dan hati-hati, kali ini aku nggak hamil. Aku ini ibu sekarang. Kekuatan aku triple. Yang kemarin aja kuat, apalagi ini. Kak, terus waktu di titik terendah itu, kamu gimana bisa ngelewatinnya sih? Pernah ada kepikiran kayak bunuh diri? Atau apa yang udah nggak kuat kayaknya nih gitu. Terus akhirnya gimana bisa akhirnya kuat tuh, kamu ngapain? Sholat? Iya. Baca Al-Quran, Yasin, ke makam. Itu penjaga makam Karet Bifak, saksinya. Saya nangis aja di depan itu. Mama ini? Iya. Bukan karena pengen minta wejangan ya. Cuman aku tahu bahwa rangka mamaku ada di situ. Toh kan aku udah sholat. Dari Sunda Kelapa kan deket tuh ke Karet Bifak. Aku lewat. Udah malam Kak, aku sampai bayar Kak, tolong jagain nih, takut ada kunti juga kan. Gak ada kunti atau takut ada pocong, jadi aku cuma pengen natap aja gitu. Kok gini sih? Kok bisa sih? Gitu. Aku suka ngomongin mamaku kayak gak nyaman gitu loh Kak. Kayak mungkin gimana ya, ketika dia pesta terus dia bilang restu ibu dan segala macam, aku kayak ngerasa ya masih ada ibu ya. Tapi ada bedanya, kalau ibuku kalau aku salah habis aku. Jadi kamu kadang-kadang kalau misalnya udah ini lewat sembahyang, lewat doa, lewat sholat ke makam. Kamu berarti dekat banget sama mama ya? Justru karena tidak dekat dan memorinya sangat sedikit. Aku menolak untuk terapi itu kan. Hipnoterapi itu. Karena takut memori yang nggak seberapanya hilang. Yang paling kamu ingat apa dari mama? Perempuan itu harus punya 1001 maaf. Itu mama yang bilang? Saya selalu bilang sama mantan suami, kalau bukan karena almarhumah mama saya pernah ngomong begitu ya, habis kalian berdua. Bener, aku pernah bilang gitu. Dan aku sangat mencoba untuk menjadi karakter mamaku di hidupku, di jalan hidupku sekarang yang digarisin sama Tuhan gitu. Tapi kayaknya nggak sekuat dia deh. Dia kan udah dijauhin sama anak-anaknya, hidup seadanya, cuman bisa ketemu aku ngumpet-ngumpet. Jadi kayak aku kayak ngerasa, Kenapa harus ngumpet-ngumpet kalau boleh tahu? Dulu mama sama papa nikahnya nggak disetujuin. Tapi menikah dan saling mencintai. Iya. Sampai akhir hubungan masih bagus gitu? Enggak sih, berantakan juga. Cuman karena saling cinta, saling nguatin. Dan waktu papa meninggal, kamu diambil dari mama gitu? Iya, diambil, dan mama pun memang sangat berbesar hati karena dia tahu kalau anak-anaknya sama dia sekolahnya bagaimana. Itu pun mamaku minta maaf loh sama aku. Maafin mama ya nak, mama nggak bisa sama kamu karena mama tahu kapasitas mama. Makanya seperti yang beauty pageant, kalau udah tahu kalah mending udah nggak usah ikutan, buang-buang waktu.
mending doing something yang lain. Tapi gitu. Kebayang aku anak umur 10 tahun pisah sama papanya nggak ada, terus pisah sama mamanya, berat nggak tuh buat kamu? Buat aku enggak lah, karena kan pesennya ya ini gini. Ketika kita punya orang tua, itu reflection dari ke diri kita loh, Kak. Bedanya aku belajar bukan dari orang tuaku. Karena unfortunately papaku meninggal umur 10, mamaku meninggal di saat aku menjajaki masa dewasa. Ketika aku mulai sudah bertemu dengan crisis life and everything. Jadi tujuan aku nih rada-rada bingung nih. Yang saat keluarga papa begini, keluarga mama begini. Jadi kalau misalnya orang bilang saya pelin-pelan, bisa dibilang mungkin begitu. Karena kompas saya ya diri saya sendiri. Kompas saya dari pelajaran pahit saya sendiri. Saya nyesel atau tidaknya setelah aku cicipin dulu. Oh iya pahit, gak lagi deh. Gitu. Jadi karakterku terbentuk seperti itu. Dan mungkin aku dibilang pemaaf karena mamaku berpesan seperti itu, tapi berat. Dan aku pintar karena didikan tegas juga di beberapa hal dan menolak untuk datang waktu itu, sorry ya Kak. Karena aku tidak mau ada di mana-mana untuk membahas hal tersebut. Aku butuh solusi, bukan exposure. Dan pelan-pelan sekarang udah mulai ada lah ya solusinya. Alhamdulillah aku bertemu dengan Korofi, dia orang baik, Kak Selin, Kak Niki, Bunda, Kak Tata. Keluarga juga malah jadi bersatu. Keluarga dari papa nih? Papa dan mama, hebat kan? Jadi banyak hal yang saya syukurin. Bersyukur sama Allah bahwa dari sakitnya saya, perihnya saya kemarin, apa yang saya inginin dari kecil ternyata dikabulinnya baru sekarang kan gitu. But I have to let go my husband demi permintaanku. Makanya kan kalau omongan adalah doa ya. Saya cita-cita lo apa sih? Lo kepengen apa sih? Gue kepengen ngeliat keluarga bokap sama keluarga nyokap nyatu deh. Udah that's it. Bener nyatu dong, tapi kehilangan suami gimana tuh? Ini biar nggak sedih-sedih banget kan gitu. Ya mungkin dapat suami lagi kali nanti yang bagus juga mungkin kan. Iya, aku kalau itu takes time ya. Kalau laki-laki kan langkahnya panjang. Tapi kalau buat aku harus benar-benar pilih-pilih banget nih. Dan kalaupun memang ada kemungkinan rujuk, ya nggak tahu ya. Gitu. Kalau sudah digarisin mau ngomong apa gitu. Gitu. Jadi kalau disimpulkan pelajaran apa sih yang kamu dapat dari kejadian-kejadian ini? Buat kamu sendiri deh. Buat aku sendiri ya. Yang bisa disimpulin dari permasalahan yang aku hadapin, pertama aku mau berterima kasih dulu untuk semua orang, terutama netizen, rakyat Indonesia plus 62 yang udah support saya di masa-masa sulit saya gitu. Sampai saya dapat exposure, perlindungan dari kanan dan kiri, itu bantuan dari mereka dulu yang pertama kan. Nah yang kedua, saya mau berterima kasih juga sama keluarga dan teman-teman artis yang dulu pernah kerja bareng atau yang baru ketemu. Pelajaran yang aku dapetin adalah bahwa kita udah planning semua nih. Kita udah jadi cewek baik, cewek pintar, atau kita sudah mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya gitu. Dan kita sudah memplanning goals kita sedetail-detailnya. Tapi ketika Allah berkata itu bukan milikmu, bukan rezekimu, dan kamu harus melewati ini, mau gimana lagi? Dan cuma ada dua pilihan, tapi ini aku nggak bisa paksain orang tiru. Maafin, move on, atau sistem yang orang mau lihat. Karena kan orang maunya lihat saya mau memenjarakan keduanya. Saya nggak bisa yang ini. Nah itu sebenarnya itu pelajarannya sih Kak. Nah ini soalnya menurut aku tertarik banget mengenai kesimpulannya tadi, antara mengasihi atau memberi pelajaran lah istilahnya, dalam tanda kutip lah gitu. Itu kamu memilih untuk ya udahlah memaafkan lewat jalur pengampunan, lewat jalur ya udah mencoba let go gitu. Tapi kan di pihak lain banyak yang nggak bisa gitu dong gitu kan. Iya, lo udah diginin banget gitu kan. Nah, apa yang kamu omongin tuh ke orang yang bilang
nggak bisa gitu dong gitu. Pasti kan banyak tuh yang ngomongin gitu. Banyak. Kalau nggak nanti nggak akan ada pelajaran yang bisa di ini ambil. Akan ada korban lain dan lain-lain. Gini, mantan suami saya itu adalah orang yang baik. Pasangannya pun orang yang baik. Kita emang Tuhan yang menghakimi. Gitu. Yang menghakimi. Kalaupun dia takdirnya masuk penjara tanpa saya harus lapor pun ya, kalau kepleset ngapain juga masuk penjara juga. Oke. Mungkin serahkan ke Tuhan lah untuk. Kalau untuk aku pribadi ya. Jadi gini. Kan waktu itu yang bikin Indonesia kesel ya. Tes DNA. Dibantu Bunda Maya. Air susu beracun, sendal disausin, BO dibantu sama kakak Niki. Terus juga aku dibilang apa sih? Satu lagi tuh adalah otaknya gila, gitu kan? Bla 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 dibantu sama Bang Densu. Udah cukup kan 3 ini kan tangan Tuhan loh. Tanpa ini Bunda udah bantu tes DNA. Dia bilang itu bukan anaknya, hasil 8BO segala macem. Kan Niki turun tangan bikin video gitu doang. Diakuin. Terus aku mau ngapain? Penjarain, orang udah ngakuin. Lalu besokannya dia buat lagi yang susu beracun, sendal aku disausin. Masuk aku lagi ke podcast. Bang Densu dibantu. Terus tiba-tiba dia mau menggojekan sepatu aku. Ya kan sepatu udah digojekin, udah dibersihin, apa yang mau dipermasalahin? Hidup dibikin simpel aja. Kalau aku pribadi, aku maafin. Karena ini luka aku belum kering. Kalau terus dicolek-colek terus, malah bahas pengadilan kemana semua segala macam. Nggak ada waktu Kak. Aku dari lahiran 4 hari rest, sisanya aku mundar-mandir cari keadilan untuk anakku loh. Gitu. Dan teruntuk Komnas HAM perempuan, responnya Mbok ya agak cepetan. Itu lama loh Kak. Aku nelponnya Desember, dikabarinnya pas aku baru masuk TV. Telepon balik. Oke, jadi kalau perempuan sekarang mau mengadu kemana? Kan pasti nih aku yakin ya, yang nonton mungkin ada yang punya kasus, yang punya masalah gitu. Dia mau mengadu tuh kemana? Gini, dari pengalaman aku, ketika aku bercerita kepada teman-temanku, banyak yang tidak percaya karena personanya kalem. Oke. Mantan nih maksudnya kalem? Iya, kalem. Dan memang suamiku mungkin hanya ikut-ikutan pergaulan lah, gitu. Ini aku ngomong cuma di sini loh kok. Cerita dulu ke keluarga. Kalau keluarga tidak percaya, kalian siapin tas, duit, handphone. Terus minjem duit aja sama teman, muka tembok, pergi. Nah ini hal yang aku sesalin. Banyak orang yang hanya membaca berita bahwa saya diceraikan. To be honest, saya yang menceraikan Alfat. Setelah pergi, kamu yang gugat gitu? Iya, ini yang orang salah nih. Saya ini bukan dicerai lagi hamil tua, saya menceraikan beliau. Karena saya tahu apa yang dilakukan, sudah keluar dari koridor memakluminya, gitu. Jadi ini yang mesti saya clarify sedikit. Oke. Jadi untuk wanita-wanita yang di posisi yang sama, saran kamu untuk berani ngomong ke keluarga dulu. Habis ke keluarga, kalau misalnya keluarga nggak percaya atau suruh balik lagi, tapi kita udah gimana-gimana gitu ya kan, ambil tas, handphone, baju seadanya, pinjam duit ke teman kalau memang tidak punya uang. Soalnya biasanya tipikalnya kalau yang begitu kondisi ekonomi tuh biasanya tuh. Nah, pergi aja dulu, berpikir dulu yang bener mau gugat atau enggak. Jangan kayak aku nanti nyesal. Gitu. Oke. Dan tabayun sih sebenarnya kalau menurut aku, kalau di agama aku tabayun dulu. Gitu. Karena kalau cerita ke teman, kenapa aku cuman saraninnya ceritanya cuman minjem duit ke teman. Kalau kita cerita ke teman udah pasti pro ke kita belum merasa paling benar. Saya paling benar, saya paling tersakiti, jangan. Cukup cerita ke keluarga kasih opsi A, B, C, kamu bawa pergi barang, kalau itu terjadi lagi, ambil take time dulu, ambil waktu dulu. Untuk ya menenangkan diri, berpikir secara jernih gitu. Karena saya sedikit kurang setuju untuk orang yang bilang bahwa karakter susah dirubah.
Atau aku nggak setuju. Tapi aku agree to disagree deh. Tapi aku nggak setuju. Menurut kamu karakter itu bisa berubah? Bisa lah. Karena pergaulan tadi gini gitu. Iya. Yang baik bisa jadi jahat, jahat bisa jadi baik. Saya tadi misalnya misal aku seruntulan, tiba-tiba aku kalem, itu kan perubahan karakter. Hanya saja fase dan waktunya beda. Jadi kamu masih percaya bahwa mantan suami kamu itu cuman salah pergaulan aja? Loh, aku nggak bilang mantan suamiku doang, perempuannya juga. Salah timing. Ya mungkin mereka berjodoh, cuman kan kalau timingnya pas, misalnya sudah resmi lalu menikah kan, jadi kan nggak disalahin. Gitu. Aku nggak mau bilang dua-duanya gimana-gimana, gitu. Oke, butuh hati yang besar juga sih untuk bisa bilang kayak gitu kan? I'm trying to, seenggaknya. Lebih baik jadi yang pertama daripada yang terlambat. Nah, ini aku mau nanya untuk kedepannya, sekarang udah mulai membangun kehidupan yang baru lagi, lembaran. Pembicaraannya dalam ya. Aku nggak pernah bahas ini loh. Nah, kira-kira masa depannya seorang Ratu Nabila ini mau gimana? Apakah mau berkarir ataukah mau apa sih kira-kira dengan udah ya mau gak mau walaupun belum lewat fase ini selesai 100%, tapi kan udah mulai nih bergerak ke arah yang lebih positif. Kira-kira tuh apa sih yang kamu pengen lakukan dan cita-cita kamu tuh sebenarnya apa? Kalau dulu waktu belum punya Nio, aku pengennya nyanyi, tour, traveling, modeling, ke luar negeri, that's it. Tapi sekarang kan udah punya Nio, aku mau berkarir, terus juga bagi waktu yang aduh, pengen punya waktu lebih buat anak juga gitu. Iya, tapi kan ya semoga aku nanti ngerti lah bahwa iya dari lahiran kan aku kerja terus, Kak. Dari lahiran aku kerja terus. Aku belum rest loh ini. Belum rest, belum apa-apa. Bahagianya aku belum dapet. Makanya aku selalu ASI time jam 2 sampai subuh. Itu waktu-waktu bahagia aku gitu, biar bikin aku tetap normal, stay on the track. Gitu loh. Dan kalau impian aku, kalau sekarang mimpi aku simple aja deh. Aku berkarya, masyarakat suka, bagian kasus ini sudah dilupakan dan tidak ada lagi nempel di badanku gitu, di imageku, karena aku pengen jadi ratu yang dulu, sedikit followersku tapi mereka tahu apa pekerjaanku gitu. Kalau sekarang kan, ih mbak kesian ya, duh akunya jadi kayak gimana gitu, kayak ih makasih, tapi makasih, cuman it's okay, jangan dibahas lagi gitu. Ya menurut aku sih kamu sekarang udah dapet panggungnya nih, dapet kesempatan lebih baik dalam arti audiens kamu lebih gede gitu kan misalnya. Tinggal bagaimana kamu, aku selalu menganggap itu sebagai aset lah, segala sesuatu itu aset. Gimana aset ini yang udah diberkatin sama Tuhan untuk dimiliki oleh kamu ini, gimana kamu mengarahkannya dengan lebih bertanggung jawab dan lebih positif kan? Iya, betul. Motivasi dari mereka mungkin bisa menginspirasi kamu. Misalnya nih ya, kadang-kadang kan kita hidup bisa kesana kemari. Betul. Mereka kan itu, netizen itu bisa jadi pengingat kan. Betul. Yang ngingetin sekarang bukan 1-2 orang, 450.000 orang. Iya, makanya netizen yang lain kan. Makanya dari awal pembicaraan aku hanya pengen menjelaskan bahwa saya tidak setegar itu gitu. Jadi kalau misalnya mau diambil contoh ya nggak apa-apa. Mau dijadiin role model, alhamdulillah. Tapi kan bukan aku yang menyatakan, gue role model loh, enggak. Biarin mereka yang nilai. Kalaupun ada perubahan-perubahan, aku sekarang mulai lebih banyak tersenyum, postingan aku lebih banyak bahagia, karena memang itu yang pengen aku sediain untuk audiensku, gitu. Aku dulu mikir gini loh, aku kan sering ngobrol sama teman-teman yang selebriti, yang artis gitu-gitu. Lu punya power lu hati-hati lu punya power gede, jangan lu menganggap itu hal yang enteng gitu. Ada tanggung jawab yang dituntut gitu. Terus dulu kan gue cuman punya usaha aja tapi nggak ke dunia entertain kayak gini-gini, digital gini. Tapi sekarang gue masuk ke situ malah gue jadi semangat buat benerin hidup.
Perusahaan gue kan sempat amburadul, kita punya utang banyak segala macam gini, ya pernah ada salah investasi, apalah nggak karu-karuan. Sekarang gue bener-bener selama 2 tahun ini sampai karena gue terpacu bahwa ya itu dijadiin pacuan. Kadang-kadang malu sih, gue kadang-kadang suka ngomong hal-hal yang positif, tapi sebenarnya kita masih banyak melakukan hal negatif, itu kan jadi malu sendiri kan. Tapi gue menjadikan itu sebagai pacuan buat ya udah deh, betulin aja perusahaan, betulin hubungan kita sama karyawan, bagusin hubungan sama customer, hubungan sama semua kita bagusin semua. Ya memotivasi sendiri supaya bisa lebih bagus gitu. Dan kita nggak butuh pengakuan orang lain bahwa kita sudah benar atau enggak kan. Karena at the end of the day yang tahu cuman kita sama yang di atas, apa yang kita lakuin lagi benar atau salah. Iya, dan itu sebagai barometer juga bahwa kita tuh sebenarnya udah sebenarnya bagus juga sih yang ngawasin banyak orang. Betul. Kamu kan kalau kamu misalnya besok mabok-mabokan gitu terus di foto ada netizen ngelihat gitu kan langsung udah jadi nggak keruan kan? Pasti ya. Berarti kalau kamu istilahnya mau berbuat sesuatu yang buruk misalnya atau gimana, oh enggak, jangan deh. Gue ini udah bukan milik bahwa hidupnya Kak Ratu kan adalah bisa jadi contoh buat orang banyak gitu, jangan sampai. Amin. Ya Allah, amin. Aku tersanjung sebenarnya, cuman aku mencoba merendahkan diri aja. Ya, dan menerima tanggung jawabnya juga itu sebagai seorang public figure, key opinion leader, karena opini Kakak tuh banyak akan berpengaruh juga sama orang. Iya, soalnya aku lumayan kaget kan. Dulu kan masih 17-18K ya, memang sih udah centang biru. Cuman masih ya biasa aja lah. Kalau ini udah komen bisa 300, 200 bahkan ribuan gitu. Aku salah dikit rambutku berantakan aja. Kakak kan sudah artis apa segala macam, kenapa nggak ke salon bla bla. Aku bilang ya aku nggak baca aja deh gitu. Yang penting besok posting rambutnya rapi gitu. Kayak gitu sih. Bersyukur bahwa aku dapat exposure-nya di balik penderitaan aku dan bisa menjadi jembatan untuk aku memberikan hal-hal positif lewat karyaku tentunya ya, bukan berjualan tangis atau apalagi cerita-cerita begitu gitu. Nah ya alhamdulillahnya banyak. Aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Kisah hidupnya fenomenal dan ini baru pertama kali aku bahas dari yang mamaku meninggal sampai beauty pageant apa segala macam baru di sini. Ya moga-moga orang jadi makin kenal juga, makin ngerti, makin bisa memaklumin kalau ada kesalahan atau apa juga. Ya, amin. Karena kita semua punya masa lalu, punya perjuangan kita sendiri. Tapi kisah-kisah fenomenal kayak gini yang aku harapkan adalah makin bisa menginspirasi orang. Amin. Mungkin ada yang lagi nonton terus lagi nangis-nangis di rumah terus ngelihat sosok kamu. Aduh, kalau Kak Ratu aja bisa, mungkin aku juga bisa, katanya gitu. Iya, amin. Thank you ya Kak ya untuk datang di sini dan ngobrol-ngobrol. Makasih banyak. Iya, makasih juga pelajaran-pelajarannya yang udah Kakak kasih ke aku. Thank you, ini aku udah diundang. Untuk pertama kalinya aku memperkenalkan sisi aku yang selama ini orang nggak ada yang pernah peduli dan nggak ada yang pernah mau tanya, tapi Kakak loh yang mau tahu. Thank you. You wanna know me from the start until now. Makasih. Makasih banyak. Thank you. Kak.